Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiy as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat al-hadirin wal hadirat awal musyahidin wal musyahidat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi ini kembali Allah menakdirkan kita berada di tempat ini. Semoga di majelis yang diridai, majelis yang diberikan rahmat, dan mudah-mudahan dikelilingi malaikat serta disebut-sebut di masyarakat langit. Dan di akhir pertemuan kita, besar harapan kita dikatakan oleh Rabb kita kepada kita, qumu maghfuran lakum, berarti dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk atau karena cinta kepadanya lah kita duduk di subuh ini, walaupun sebenarnya tidur lebih disenangi oleh diri. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita, mudah-mudahan cinta kita kepadanya tidak bertepuk sebelah tangan, dan semoga kita diberikan minum dari telaganya di hari yang siapa yang minum daripadanya tak akan dahaga sampai masuk surga. Mohon maaf tadi Ustaz, sebenarnya niat saya mau sholat di sini tadi, sehingga saya pasang alarm malam tadi itu 4, karena tidur agak cepat sedikit semalam, sekitar 2:30, ya agak cepat sedikit, jadi tak dipasang alarm pertama 4:10, alarm kedua 4:12, alarm ketiga 4:17, alarm keempat 4:20. Tapi nampaknya Umi Abdurrahman berbaik sangka. Dia takut alarm ini mungkin mengganggu tidur saya, maka dipindahnya HP saya keluar kamar. Jadi pindahkan HP keluar kamar sehingga tak terdengar, sehingga baru terbangun pas azan subuh. Alhamdulillah, pas azan subuh terbangun, saya pikir
sunat pun tak dapat, wajib pun terlambat. Hanya lebih baik saya kejar yang dapat sempurnanya Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga Allah terima. Jadi kalau tuan-tuan tidak nengok saya nanti, ya tolong jangan dijadikan dosa. Ya saya sengaja tidak sholat di sini gitu ya. Karena tidur agak cepat gitu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan babu man asna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab tentang siapa yang menyanjung sahabatnya di depannya, maksudnya bila aman dengan sanjungan tersebut. Berarti larangan sebelumnya menyanjung bila tidak aman. Artinya aman bagi yang disanjung dan juga aman bagi yang menyanjung. Karena nanti akan ada bab orang yang suka memuji-muji di depan itu dilemparkan debu atau pasir ke mulutnya. Berarti kan kalau nanti antum tahu syekhnya, kalau disanjung diambilnya tanah dulu, lempar ke mulut kita, jangan disanjung juga. Nah, jadi apabila aman. Hadis pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, dan hadis yang sahih, yaitu ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik laki-laki itu adalah Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar, sebaik laki-laki itu adalah Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah, sebaik laki-laki itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini yang tiga ini termasuk al-asharatul mubasysyirina bil jannah, yang diberi berita gembira masuk surga, atau yang terkenal dengan al-ashar, orang 10 yang dijamin masuk surga. Kemudian ni'mar rajulu Usaid ibn Hudhair, sebaik laki-laki itu adalah Usaid bin Hudhair, salah satu dari pimpinan Bani Aus dari Al-Ansar yang ikut Bai'atu Al-Aqabah pertama dan yang kedua. Kemudian ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas Al-Ansari, juga Al-Ausi. Beliau adalah juru bicaranya orang Ansar. Ya, kalau dia berbisik kedengaran, kalau berbicara kelampauan gitu. Jadi memanggil tuh kelampauan, kalau berbisik kedengaran. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan, saya punya teman orang Nigeria dulu, dia ambil doktor di bidang bahasa Arab, dari lantai 4 kedengaran bisiknya. Jadi kita lantai dasar, dia lantai 4, dia bisik-bisik, yang keras-keras kedengaran orang katanya. Bisiknya itu kedengaran dari lantai 4. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau dia memanggil. Ya, kalau manggil lantai 10 mungkin ya, suaranya Masya Allah. Ya, karena mereka biasa di daerah-daerah padang pasir itu kan, daerah-daerah apa namanya ya, hutan Afrika. Ini berguna juga untuk menghalau singa-singa Afrika. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ini Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu taala anhu, yang terkenal suaranya memang tinggi. Makanya ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dia sampai isolasi mandiri. Lebih parah daripada pandemi. Dia isolasi mandiri, datang ke masjid Nabi selama sepekan. Nabi kehilangan, subhanallah. Rupanya dia takut amalannya batal akibat suaranya besar. Karena dilarang oleh Allah SWT meninggikan suara di atas suara Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam berikan dia garansi, kamu tidak termasuk. Kamu tidak termasuk, karena orang yang tinggi secara tabi'i volumenya dengan orang yang meninggikan suara kan beda. Ya kan beda. Dia memang tadilah bisiknya saja kedengaran dari lantai 4 gitu. Jadi bahaya berhasil dengan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT. Ni'mar rajul Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh. Sebaik laki-laki adalah Mu'az bin Amr ibn al-Jamuh. Wa ni'mar rajul Mu'az ibn Jabal.
Muaz ibn Jabal ini adalah semuanya orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan khusus di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Muaz ibn Jabal adalah duta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Qala wa bi'sar rajulu fulan wa bi'sar rajulu fulan. Kemudian seburuk laki-laki si fulan dan si fulan, hatta ada sab'a, sampai disebutkan pula 7 orang. Tetapi di sini kita sudah sebutkan kemarin, kalau yang buruk-buruk, perawi di sini tak menyebutkan nama. Ada baiknya, yang baik-baik yang diangkat, yang buruk-buruk ditutupi. Ini juga manhaj yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kalau bisa dengan bahasa kiasan saja, bahasa kiasan, jangan disebutkan siapa orangnya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian masuk hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Haddathana Ibrahim. Qala haddathana Muhammad ibn Fulayh. Qala haddathana Abi an Abdullah ibn Abdurrahman an Abi Yunus mawla Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة فلما دخل حش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يحش إليه كما حش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلته ثم حششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه. الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند وابن وهب dalam الجامع والقضاعي في مسند الشهاب. Dan hadis ini dari sisi sanad lemah, tapi maknanya al-aslu, asalnya sahih, yaitu juz bagian yang pertama. Qala hadatsana Ibrahim, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ibrahim, yaitu Ibrahim ibnu Munzir ibn Ibrahim bin Hizam al-Hizami. Karena Ibrahim ibnu Munzir ibnu Ibrahim ibnu Hizam al-Hizami thiqatun. Qala hadatsana Muhammad ibn Fulayh, telah menceritakan hadis kepada kami Muhammad ibn Fulayh, itu Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman al-Madani. Ini Fulayh ini asli namanya Abdul Malik, Abdul Malik ibn Sulaiman ibn Abi Ubaid, tetapi dikenal dengan Fulayh. Saduqun, Muhammad bin Fulayh saduqun yahim, jadi derajat hadisnya hasan bila tidak keliru. Artinya kadang-kadang dia yahim itu beratkan dengan kira-kira ada salahnya sebagian. Qala haddatsana abi, dia berkata telah menyertakan hadis ini kepada kami bapakku, yaitu Fulayh ibn Sulaiman bin Abi Ubaid tadi, juga saduqun yukhti an Abdullah bin Abdurrahman, dari Abdullah ibn Abdurrahman, an Abi Yunus maula Aisyah, dari Abu Yunus maula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Aisyah, bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, berkata, ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki
minta izin masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi'sabnul ashirah, seburuk-buruk anak suatu kabilah. Ya, bi'sabnul ashirah, ini seburuk-buruk orang di kabilahnya. Walamma dakhala hasya lahu wa basata ilaihi, ketika dia masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam hasya lahu, menyambutnya dengan wajah berseri-seri, wa basata ilaihi, dan merasa menyambutnya dengan senang hati. Falamma kharaja ar-rajulu ista'dana akhar, ya setelah orang ini keluar, datang lagi laki-laki lain minta izin masuk. Qala ni'ma ibnul ashirah, ini adalah sebaik-baik anak kabilah. Falamma dakhala lam yabbasit ilaihi, ketika orang ini masuk, Nabi tidak seramah kepada yang pertama. Kama basata ilal akhir, tidak berseberamah tamah seperti yang pertama. Walam yahisya ilaihi, dan tidak begitu bersemangat kepadanya. Kama hasya lil akhir, seperti semangatnya dia menyambut yang pertama. Falamma kharaja, melihat itu setelah keluar, qultu, saya berkata, maksud Aisyah radhiyallahu taala bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, qulta li fulanin ma qulta, engkau katakan kepada si fulan apa yang kau katakan tadi. Thumma hasyashta ilaihi, kau katakan tadi seburuk-buruk anak kabilah si fulan ini. Thumma hasyashta ilaihi, tapi engkau berseri-seri atau bersemangat menyambutnya. Wa qulta li fulanin ma qulta, dan engkau katakan kepada fulan yang kedua apa yang kau katakan. Bi'sabnul ashirah, seburuk-buruk anak kabilah. Walam araka sana'ta mithlah, tetapi tidak kau sambut seperti kau sambut yang pertama tadi. Qala ya Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nas man ittuqiya li fuhshihi, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia orang yang ditakuti karena kekejian akhlaknya atau kekejian sifatnya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab siapa yang menyanjung sahabatnya kalau dia merasa aman dengan sanjungan itu. Di sini ada seorang laki-laki masuk atau minta izin masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika melihatnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bi'sabnul ashirah, itu seburuk-buruk anak kabilah, seburuk-buruk anak kabilah. Ketika dia masuk, Nabi SAW bersemangat atau berseri-seri menyambutnya, wajahnya berseri-seri, mungkin juga dengan tutur bahasa yang menyanjungnya, menyanjung atau kata bahasa yang beramah tamah dengannya. Wambasata ilaihi, dan wambasata ilaihi, dan merasa lapang bersamanya. Wambasata ilaihi, merasa lapang hatinya bersamanya. Walamma kharaja ar-rajul, ketika orang yang keluar, masuk pula yang lain, masuk pula yang lain. Nah, di sini kalau juz yang pertama hadis tadi yaitu bi'sa ibnul ashirah, dan riwayat lain ada bi'sa akhul ashirah, saudara dari satu kabilah, itu sahih. Sedangkan riwayat bagian yang kedua datang seorang laki-laki lagi, ini tambahan dari riwayat Fulayh bin Sulaiman.
daripada. Nah, yang tambahan ini itu yang didhaifkan, sedangkan yang pertama itu sahih. Nah, ketika masuk yang kedua, Nabi SAW mengatakan ni'mabnul ashirah. Ketika dia masuk, lam yanbasit ilaihi, Nabi tidak seperti yang pertama, artinya seperti girang dan bersemangatnya menyambut orang tersebut. Tentu ummul mukminin merasa aneh gitu, orang yang disebut orang buruk perangai Nabi sambut dengan sambutan yang Masya Allah, yang bersemangat dan wajah yang berseri-seri. Sedangkan ketika datang yang sebaik-baik anak kabilah, dia sambut biasa-biasa saja. Kan ada sambutan hangat, ada sambutan dingin ya. Tidak dingin juga, cuman tidak sehangat yang pertama. Lam yahasya seperti yang pertama. Maka saya bertanya, ada apa? Tadi yang pertama dikatakan seburuk-buruknya engkau sambut dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang seburuk-buruk engkau sambut yang terbaik disambut dengan biasa saja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi SAW memberikan alasan kenapa saya melakukan itu. Inna min syarrin nas man ittuqiya li fuhsyihi. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah yang dihindari orang, yang dikhawatirkan orang, ditakuti orang karena fuhsyihi, karena keburukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apa munasabahnya hadis ini dengan bab ini? Menyanjung bila aman dan tidak menyanjung bila tidak aman. Wallahu ta'ala alam. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyanjung atau tidak seperti orang yang buruk tadi, Nabi alaihissalatu wassalam melihat bahwasanya orang ini kalau tidak diinikan, dia tidak aman. Kalau tidak diberikan layanan yang baik seperti itu, maka dia tidak aman. Maka ketika aman diberikan yang seperti itu, maka Nabi SAW memberikan pujian-pujian tadi. Jadi di saat misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang membahayakan, bila tidak kita layani dengan baik, maka saat itu dibolehkan kita memuji dan menyanjungnya. Jelas maknanya? Jadi Nabi sengaja di orang pertama dia berikan bahasa-bahasa yang menyenangkan kepadanya, diberikan tambahan pelayanan. Supaya apa? Sebab orang ini orangnya buruk, kalau tidak diberikan sanjungan seperti itu kita tidak aman. Inilah munasabah masuknya hadis ini kepada bab man athna ala sahibi idza kana aminan bihi, apabila aman dengan sanjungan itu. Kadang-kadang ada sanjungan yang mesti diberikan bila tidak aman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, mungkin juga berlaku di berbagai munasabah. Kalau kita mungkin memiliki atasan yang Masya Allah, kalau sempat lupa hormat kepadanya disuruh ulang kembali. Nah, itu yang seperti ini pandai-pandai lah. Jadi orang ini seperti ini, makanya Nabi beri alasan inna min syarrin nas, sesungguhnya di antara seburuk-buruk orang yang manituqiya li fuhsyihi, orang selalu ekstra hati-hati karena buruknya, kejinya perangai orang itu. Ada pejabat dulu di luar negeri, bukan di sini, tapi orang Indonesia ya. Jadi sekretarisnya masuk ke ruangannya lupa hormat gerak. Iya, udah sampai ke meja, dia di pintu masuk mejanya, suruh balik lagi. Jadi buka pintu, habis itu hormat gerak baru masuk. Ya, karena memang boleh bantu tentara memang waktu itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal kalau sudah assalamualaikum kan setiap saat dia masuk sekretaris pribadinya. Tapi begitulah. Subhanallah, harus hormat dulu.
Nah, yang seperti ini kaum muslimin harus pandai antum untuk menghindari keburukan akhlaknya. Dia mesti disanjung supaya aman. Ini diantara tujuan daripada menyanjung itu. Di samping kalau yang kemarin tidak, yaitu orang yang kalau disanjung dia rusak, ini juga tidak aman. Kemudian sekarang kalau orang ini tidak disanjung, dia merusak, maka boleh disanjung. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT. Makanya Nabi SAW kepada yang pertama, bi'sa ibnul ashira, bi'sa akhun ashira, lain, maka dia memberikan pelayanan dan sanjungan kepadanya setelah dia masuk, karena dia mengatakan itu bukan di depannya dia bi'sa al-khasira, enggak. Mungkinlah Nabi SAW pas masuk orangnya anta bi'sa al-khasira, enggak mungkin ya. Dia hanya katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kalau sudah dikatakan kamu seburuk-buruk, tidak mungkin lagi dia melayaninya. Makanya kaum muslimin, jadi maknanya adalah ketika dia masuk terlihat oleh Nabi, Nabi bilang bi'sa al-ashirah, bi'sa ibnul ashirah. Tapi setelah dia masuk, Nabi berikan pelayanan dengan bahasa yang menenteramkan, juga mungkin menyanjung-nyanjung, yang mudah-mudahan juga ketika orang itu disanjung, ya, ketika sanjung mungkin akan berakibat baik baginya, Kalau antum dapat misalnya yang seperti tadi itu, yang agak susah, pandai-pandai nyanyung, Pak, masya Allah, sejak Bapak yang jadi pimpinan di sini, masjid kita semakin ramai, misalnya kan, tanya gitu, karena dia jarang ke masjid misalnya, dia pimpinan kantor kita jarang ke masjid, tapi Pak, sejak Bapak jadi pemimpin, masjid kita, kantor ini sangat ramai terus. Dia awak ada pernah ke masjid gitu ya, dia ke masjid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wallahu ta'ala alam, ini mana yang saya pahami dari hadis ini. Kemudian bab setelahnya, babu yuhsa fi wujuhil maddahin at-turab. Babu yuhsa fi wujuhi al-maddahin at-turab. Ini bab seolah-olah berlawanan dengan bab sebelumnya. Yang bab tadi boleh memberikan pujian bila aman, sekarang enggak. Orang yang memuji, ya, orang yang memuji apakan ke mulutnya pasir atau tanah, bukan batu ya, tanah ya, atau tanah, artinya ini larangan. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini jeli dalam membuatkan judul, dia sebut al-maddahin, orang yang memang profesinya tukang puji-puji gitu. Al-maddahin, bukan al-madihin, orang yang memang sangat suka memuji, apalagi yang suka ngambil muka. Kan ada orang kalau sudah memang tabiatnya pandai ngambil muka, di depan masya Allah luar biasa manisnya, tapi di belakang luar biasa masamnya. Jadi panas di depan, manis di depan. Nah, yang seperti ini, yang disebut yuhsa fi wujuhil maddahin at-turab, orang-orang yang suka memuji-muji. Atau dengan makna maddahin itu kan sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah yaitu berlebihan dalam memuji. Berlebihan dalam memuji. Karena berlebihan dalam memuji, kalau tidak aman, membuat seseorang itu justru sebaliknya kadang-kadang menjadi gurur, ujub dan sebagainya. Ya, awak sudah orang terhebat di sini, untuk apa lagi untuk menambah ilmu dan sebagainya, karena kita sudah disebut sebagai ahlinya para ahli, pakarnya para pakar, dan masya Allah orang yang akhlaknya fil qimmah, di atas puncak dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini, berlebihan dalam muji seperti ini bisa merusak orang-orang yang dipuji tersebut. Wallahu ta'ala alam. Inilah makna barangkali yang diingatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu yuhsa fi wujuhil maddahina at-turab.
di yuhsa min al-hasu. Hasu itu adalah menciduk, ya, mengambil, apa namanya, kalau bahasa kampung mengawi misalnya. Jadi ngambil dengan tangan lalu dilemparkan ke wajah orang yang memuji tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan bin Sa'id an Habib bin Abi Sadid an Mujahid an Abi Ma'mar qala qama rajulun yusni ala amirin minal umara faja'ala al-miqdadu yahsi fi wajhi at-turab, ya, yahsi fi wajhi at-turab, hakadha maktub yahsi. Wa mudah-mudahan yang masyhur adalah yahsu karena masdarnya haswa bukan hasya. Tapi begini riwayat yang datang di sini, yahsi fi wajhi at-turab. Wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsi di wujuhil maddahin at-turab. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi 'alal jami'. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah, yaitu Ali ibn Abdullah Al-Madini, dikenal dengan Ali bin Al-Madini. Naam, qala, dia adalah guru yang paling disegani oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai beliau mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahad illa inda Ibnul Madini. Saya tidak pernah merasa kerdil di depan siapapun kecuali di depan Ibnul Madini, karena memang imamnya ilalul hadis, imamnya ilalul hadis. Dan Imam Ibnul Madini pun sering memuliakan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jika mengajar itu selalu nanya, Mada qauluka ya Aba Abdillah, walaupun Imam Al-Bukhari masih terhitung muda. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada kita Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi masyhur imam min a'immatil fiqh wal hadis, yaitu salah satu dari guru imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dengan sebab risalahnya, dengan sebab permintaannya, Imam Asy-Syafi'i menulis kitabnya yang fenomenal dan sangat terkenal, itu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah pada asalnya adalah jawaban dari surat Abdurrahman ibn Mahdi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, minta penjelasan tentang tentang bermasalah hadis. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i dalam bentuk kitab tersebut. Nah, inilah jasa dari Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullahi ta'ala alaihi. Wafat 198, dan ada 3 imam besar hadis dan fikih yang wafat dan lahir di tahun yang sama bersamanya. Yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah di Hijaz, juga wafat 198. Kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dan wafat juga pada tahun 198. Dan ketiga-tiganya adalah rujukan utama dalam ilmu hadis dan fikih pada masanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, qala hadatsana Sufyan ibn Sa'id, telah menceritakan hadis ini kepada kami Sufyan ibn Sa'id, itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdullah Ats-Tsawri Al-Kufi, imamnya ahli Iraq pada masanya. Kalau di masanya terkenal ada 4 imam yang jadi rujukan fatwa pada masa itu. Cuma mereka tidak ada mazhabnya misalnya, yaitu Sufyan Ats-Tsawri di Irak, kemudian Malik ibn Anas di Hijaz, dan Imam Al-Auza'i di Syam, kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Seorang kembali, Sufyan Ats-Tsawri di Irak. Jadi seluruh Irak itu Sufyan Ats-Tsawri lah
imam mazhabnya waktu itu. Kemudian di Syam Imam Al-Auza'i. Kemudian di Hijaz ada Imam Malik ibn Anas, Imam dari Hijrah, dan di Mesir ada Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi yang mazhabnya, mazhab fikihnya yang dikekalkan sampai hari ini adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ats-Tsauri tidak ada yang mengembangkan mazhabnya. Al-Laits tidak ada, padahal Al-Laits bin Sa'ad itu seperti kata Imam Az-Zahabi, laisa huwa biduni Malik. Dia ilmunya tidak kurang dari ilmu Imam Malik bin Anas. Lakinna ahla Misra dayya'u. Tapi orang-orang Mesir menyia-nyiakannya. Dia tidak mengembangkan ilmunya. Allah musta'an. Ini kadang-kadang kalau kampung awak ada Abu Majun awak Ustaz. Justru mereka memilih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i lebih dikenal setelahnya, tentunya setelahnya di Mesir sampai beliau wafat di Mesir, dan kabarnya kuburan Imam Syafi'i di Mesir dibangun ya. Subhanallah. Ya begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahkan dikultuskan. Hadatsana Sufyan bin Sa'id an Habib ibn Abi Thabit, dari Habib ibn Abi Thabit Al-Basri, juga thiqah min at-tabi'in atau min tabi'in, an Mujahid, dari Mujahid ibn Jabr, salah satu dari imam tafsir dan hadis di masa tabi'in, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar radhiyallahu ta'ala anhu, qala qama rajulun yusni ala amirin min al-umara. Datang seseorang atau berdiri seorang memuji-muji salah seorang amir, salah seorang pemimpin. Pada masa itu kalau yang disebut amir itu biasanya adalah amirul jaish. Amirul al-jaish, panglima perang, panglima tentara. Amir al-jaish ala amirin min al-umara, faja'ala al-Miqdad yahsi fi wajhi turab. La'alla sahih yuhsi fi wajhi turab. Dan tiba-tiba Miqdad ibn Amr Ansar mengambil segenggam tanah dan melomparkan ke wajah orang ini. Yahsi fi wajhi turab, mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah orang yang memuji-muji tersebut. Fawaqala, lalu dia buatkan alasannya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk melemparkan melemparkan tanah ke wajah orang yang suka memuji, wajah orang yang suka memuji. Mungkin Miqdad pada saat itu melihat bahwa memuji di saat seperti itu tidak patut atau tidak aman. Dia tidak patut dan tidak aman, karena ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, sebagaimana mencela seseorang di suatu munasabah tertentu ya juga tidak aman. Seperti kata Abdullah bin Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir, laisa minal adab an tazkura khasmaka inda walil amri bisu. Tidak termasuk adab yang baik engkau menyebut keburukan lawanmu di depan penguasa. Ya, sebab apa? Penguasa itu kalau terprovokasi bisa menjatuhkan hukuman yang barangkali juga zalim. Yang namanya orang yang sedang melawan pasti tak akan baik disebutnya. Maka tidak termasuk adab menyebut keburukan lawan di depan penguasa. Apalagi menyebut keburukan kawan itu, lebih tidak beradab lagi ya, di depan penguasa. Apa sebab? Karena
bisa saja terprovokasi kita menjatuhkan hukuman yang salah. Jatuhkan hukuman yang salah. Makanya kalau para ulama radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala, ulama Ahlussunnah, mereka tidak pernah memanfaatkan penguasa untuk membuka melawan, atau mereka tidak menyebut lawan, mad'unya. Tapi ahlul ahwa lah yang selalu memanfaatkan kedekatan mereka dengan para penguasa untuk membungkam orang-orang yang mereka sebut lawan, yaitu Ahlussunnah yang sesungguhnya. Itu sepanjang sejarah kaum muslimin dan muslimat selalu mereka menghasut penguasa untuk membungkam dakwah yang sahih di segala masa dan tempat. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Nah, demikian pula dengan memuji berlebihan. Karena tak patut, kadang-kadang orang ini adalah pemimpin yang tak patut diperpanjang masa jabatannya. Tapi karena dipuji-puji tadi, dielus-elus, akhirnya diperpanjang juga. Akhirnya semakin bertambah panjang penderitaan orang yang di bawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu makanya Al-Miqdad di sini, wallahu taala alam, dia memandang bahwa pujian ini tidak aman, sehingga dia mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menaburkan tanah ke wajah orang yang suka memuji, yaitu yang suka memuji. Allahu musta'an. Qala rahimahullah, dalam riwayat kedua, haddatsana Musa bin Ismail, telah menyampaikan hadis kepada kami Musa ibn Ismail Al-Minqari Musa bin Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari min sigari syuyukh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala thiqatun. Qala hadatsana Hammad, telah menyampaikan kepada kami hadis Hammad, itu Hammad ibn Salamah Al-Basri, an Ali bin Al-Hakam, dari Ali bin Al-Hakam Al-Basri, an Atha ibn Abi Rabah, dari Atha ibn Abi Rabah. Ini adalah salah seorang ulama besar di Makkah yang di masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau merintahkan la yufti fil haji illa Atha, tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Nah, asalnya dia ada keturunan Buddha, pendek, hitam, rambut keriting kusut, tapi Allah angkat dengan ilmunya. Allah angkat dengan ilmunya sehingga mengalahkan para ulama-ulama besar di masa itu. Sampai khalifah mengatakan tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Anna rajulan kana yamdahu rajulan inda Ibn Umar. Dia menceritakan ada seorang laki-laki memuji seorang laki-laki lain di samping atau di depan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'ala Ibn Umar yahthu at-turaba nahwa fihi, maka langsung Abdullah bin Umar menggenggam segenggam tanah dan dilemparkannya ke mulut orang yang memuji tersebut. Wa qala, lalu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim at-turab, apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka ambil segenggam tanah, lemparkan ke wajahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini kalau kita payah praktikkan Ustaz ya, nanti gara-gara segenggam tanah, segenggam ini yang kena, alhamdulillah. Jadi makanya lihat lagi, kalau aman tidak aman kan masalahnya tadi kembali ke aman dan tidak amannya ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau di kita walaupun ustadz yang buat kalau walaupun ustadz yang buat, pokoknya besok minimal besok tak hadir lagi kajian ya, sebenarnya lagi kajian. Ini kan kaum muslimin dan muslimat, artinya ini terapi yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, terapi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak suka orang yang memuji-muji berlebihan. Tak bagus, karena itu seperti dalam bab sebelumnya, bahwasanya engkau telah memotong lehernya, sama dengan bunuh karakternya. Ketika terlalu banyak
memuji. Tapi kalau aman, Nabi biasa memuji orang-orang yang pujiannya tidak lain kecuali menambah kebaikan orang itu. Ketika Abu Bakar dipuji sebaik laki-laki, berhenti jadi orang baik? Tidak, dia semakin tambah baik dan tambah tawadhu. Tambah baik dan tambah tawadhu. Tapi kalau seandainya semakin dipuji tambah pongah dan ujub, ini tidak boleh dipuji. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim ad-durab, apabila kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkanlah segenggam tanah ke mukanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahmatullahi alaihi dalam Al-Musnad, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Adab, wa Abdul Humaid dalam Al-Muntakhab, wa Ibnu Hibban wa Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullahi taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Barangkali sampai di sini dulu, kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Saya kira sangat jelas, kita tidak ada tanya jawabnya karena jelas. Kita jumpa lagi kembali insyaallah pada 2 pekan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.